Saya tidak mau menyebut Jokowi telah membangun Indonesia. Saya mau mengatakan Jokowi telah merusak Indonesia dengan kebijakannya. Nggak salah, Pak. Pak Jokowi telah merusak Indonesia. Pak Jokowi tidak pernah merusak Indonesia, Pak. Pak Jokowi malah membangun Indonesia. Yang dirusak Pak Jokowi itu adalah lahan basah kalian. Makanya kalian nggak terima. Sopan santun. Hasilnya apa sopan santun? Hancur. Demokrasi hancur. KPK hancur. Hutang menggunung. Itulah hasil si sopan santun Joko Widodo. 10 tahun negara ini dipimpin oleh orang yang sopan santun. Mulut apa sopan santun. Ada etika. Tetapi malah hancur negara ini. Yang ada sisanya adalah kemunafikan. Kuburan itu dekat, Bapak mukanya udah bengep, udah kayak kodok. Bapak itu sadar Pak, ijazah Bapak palsu. Ngomongnya, witok, detok, witok. Masa lulusan UGM bahasa Inggris nggak jelas? What is your name? What happened, Jokowi? Kalau orang baik pasti akan diangkat derajatnya sama yang di atas. Contohnya siapa? Contohnya Pak Presiden Joko Widodo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang para pembenci Jokowi yang makin kesini makin kejang-kejang. Hahaha. Setelah Jokowi diangkat menjadi salah satu penasehat ya di sebuah lembaga ekonomi dunia ya berbasis media gitu. Nah, kaum pembenci makin kelojotan dan tidak sedikit yang mengalami stroke massal. Sampai-sampai ya si Krismon, si krisis moneter mencak-mencak dan ngamuk-ngamuk. Bahkan juga si politisi mantan napi yang pada konten sebelumnya sudah kami up videonya ya kan, juga menyebut bahwa Jokowi sebetulnya adalah perusak bangsa dan negara Indonesia ini. Jokowi telah merusak Indonesia katanya. Lah. Kalau merusak, kenapa kok malah jadi penasehat lembaga ekonomi dunia gitu loh, mikirlah si ke. Bahkan saking tidak ada materinya untuk menyerang dan menjatuhkan Jokowi ya kan. Itu loh pidatonya Jokowi yang we walk the talk, not only talk the talk. Itu pun kembali digunakan untuk mengolok-olok Jokowi. Padahal teman-teman ya, tolong dicatat ini ya pernyataan saya. Yang merupakan orang yang pernah kuliah ya walaupun cuma S1 ya di jurusan linguistik. Tahu kan linguistik ya, saya S1 linguistik gitu loh. Saya justru bertanya, salahnya Jokowi itu apa ketika mengucapkan we walk the talk, not only talk the talk. Itu apa salahnya gitu loh. Coba ayo bahas dari sisi linguistik, ayo berdebat dengan saya. Nggak ada yang salah. Yang salah itu muncung kalian itu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya tidak mau menyebut Jokowi telah membangun Indonesia. Saya mau mengatakan Jokowi telah merusak Indonesia dengan kebijakannya. Nggak salah, Pak. Pak Jokowi telah merusak Indonesia. Pak Jokowi tidak pernah merusak Indonesia, Pak. Pak Jokowi malah membangun Indonesia. Yang dirusak Pak Jokowi itu adalah lahan basah kalian. Makanya kalian nggak terima. Iya Mas Adi ya. Mas Adi sepertinya namanya. Saya lupa ya. Karena ya walaupun sering menggunakan materinya tetapi saya lupa nama akunnya. Sepertinya Mas Adi ya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adi barusan ya, bahwa Jokowi itu memang merusak. Jokowi itu perusak, ya kan?
Merusak apa? Lahan basah kalian. Makanya kalian marah-marah. Ya iyalah. Lanjut. I'm just scratching the surface. Sopan santun. Hasilnya apa sopan santun? Hancur. Demokrasi hancur. KPK hancur. Hutang menggunung. Itulah hasil si sopan santun Joko Widodo. 10 tahun negara ini dipimpin oleh orang yang sopan santun. Mulut apa? Sopan santun. Ada etika. Tetapi malah hancur negara ini. Yang ada sisanya adalah kemunafikan. Sopan di depan publik, di depan TV, kamera. Sopan. Begitu ada uang, proyek ya kan, setan dia langsung jadi. Setan yang apa? Berjiwa sopan santun. Hasilnya Indonesia ini apa? Semua pengangguran. Jutaan sarjana pengangguran. Lebih baik kita masih langsung kan sama orang itu. Wah, kita jaga jarak. Kayak kurang apa sopan ngomongannya si Rismon ini, nggak enak diajak daungan ini. Ya, gitu. Lebih baik begitu daripada yang sopanan lah si Rismon ini ya. Santun kali mulutnya dia. Tetapi nyolong, pengkhianat, traitor, penjilat. Setelah isu pergantian Kapolri langsung dia birit-birit membentuk tim reformasi tuh. Hati-hati Pak Prabowo Subianto, ini orang licin kali ini. Orangnya si Termul ini, ya. Orangnya si Jokowi ini. Kelihatannya itu sopan santun itu, licin itu si Listio si Prabowo itu, ya. Licin itu. Hati-hati Pak Prabowo Subianto, ya. Saya juga bingung kenapa Anda tidak secepatnya mengganti orang ini. Makin lama Anda tidak mengganti orang ini, semakin terlihat bahwa Anda presiden yang lemah, ya. Itulah, ya. Padahal setiap presiden baru biasanya prioritasnya adalah mengganti Kapolri dan Jaksa Agung yang baru. Apakah Pak Prabowo Subianto adalah presiden terlemah selama sejarah Indonesia ini, tersandera oleh Jokowi? Jawaban itu nggak usah dijawab Pak. Rakyat jelata seperti saya dan kami-kami ini udah bisa menyimpulkan. Cuma kapan turning point itu Bapak lakukan? Turning point di mana kepentingan rakyatlah nomor satu, bukan kepentingan Joko Widodo dan termul-termulnya yang suka merekayasa itu seperti Tito Karnavian, Krisnamurti dan lainnya. Kalau terlalu lama turning point itu, saya takut apa yang terjadi di Nepal akan terjadi di Indonesia ini. Pak, kami sudah muak. Ya, setiap kami bergerak keluar, apapun pengeluaran kami sudah kena pajak itu. Ada nggak gunanya itu untuk kami? Sopan santun. Ya sudahlah, kalau kau tidak punya sopan santun ya tunggu saja tanggal mainnya, ya kan? Iya sudah ada contohnya, ya kan? Si Uya Kuya, si Eko Partio itu, ya kan? Kemudian siapa lagi itu? Sudah ada contohnya yang orang yang tidak punya sopan santun, ya kan? Jangan menunggu rakyat bertindak, ya kan? Karena nggak menutup kemungkinan Nepal itu akan menular. Tinggal menunggu waktu aja, lanjutkan aja mon, ya kan? Gayamu itu cuma nanti ketika waktunya datang, ya tanggung sendirilah ya. Temon, kau ini sebetulnya ahli apaan sih? Ngaku ahli digital forensik, tapi kesana kesini omongannya itu lain-lain gitu loh. Yang membahas politik lah, yang membahas itu Karnavian lah, yang membahas inilah, itulah, pajak lah, segala macam. Itu sudah di luar kapasitasmu sebagai seorang ahli digital forensik, ya. Kalau kau memang benar-benar ahli digital forensik, ya kan. Tapi kalau menurut saya sih ya abal-abal lah. Teruslah ngamuk-ngamuk hingga gila ya mon. Lanjut. Kuburan itu dekat. Bapak mukanya udah bengep, udah kayak kodok. Karena bapak itu sadar Pak, ijazah bapak palsu. Ngomongnya witok detok. Masa lulusan UGM bahasa Inggris nggak jelas? What is your name? What happened, Jokowi? What happened?
Aduh Pak, Anda ini sebetulnya saya yakin ya, Anda tidak bisa bahasa Inggris, tidak paham bahasa Inggris ya, tidak paham dan mengerti sistem fonologi ya. Dalam hal ini karena yang dibahas adalah bahasa Inggris, maka saya yakin Anda tidak paham sistem fonologi bahasa Inggris ya, sistem bunyi bahasa Inggris ya. Dan juga saya yakin tidak paham sistem morfologi bahasa Inggris, sistem sintaksis bahasa Inggris, dan sistem semantik bahasa Inggris. Sehingga Anda menganggap apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu lelucon, sehingga Anda olok-olok. Itu peribahasa yang sangat dalam ya dalam bahasa Inggris, dan diucapkan oleh Pak Jokowi dengan sangat tepat ya, walaupun Pak Jokowi menggunakan istilahnya ya aksen kalau istilah awamnya ya. Kalau istilah linguistik itu namanya itu apa namanya ya, dialek lah seperti itu ya, gaya khas perorangan gitulah. Memang khas Jawa gitu loh. Tapi nggak ada masalah di situ. Anda juga bisa berbahasa Inggris dengan logat gitu ya, Arab bisa, dengan logat Batak bisa, nggak ada yang larang, ya kan? Cuma kok Anda olok-olok semacam itu justru memperlihatkan bahwa Anda nggak paham bahasa Inggris ya. Justru mempermalukan diri Anda sendiri, ngerti nggak? Malu saya ngelihat Anda ya, kasihan. Lanjut. We walk the talk, not only talk the talk. Kami bekerja, apa yang kami katakan tidak hanya omong dan omong. We walk the talk, not only talk the talk. Yeah, yeah. Sebenarnya apa sih artinya we walk the talk, not only talk the talk? We walk the talk, not only talk the talk. Oke, jadi kan video viral ini sebenarnya video tahun 2023 yang lalu ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Indonesia, dan saat itu beliau menghadiri sebuah acara pameran teknologi industri terbesar di dunia, yaitu Hannover Messe di Jerman, dan Pak Jokowi mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidatonya di acara tersebut. Lalu di ujung pidato, Pak Jokowi mengucapkan kalimat berbahasa Inggris yang berbunyi we walk the talk, not only talk the talk. Nah, buat yang belum tahu, itu sebenarnya adalah sebuah kalimat frasa yang maknanya kami mengerjakan apa yang kami ucapkan, tidak hanya sekedar omong kosong. Maknanya bagus. Pak Jokowi di sana menyampaikan kalau Indonesia serius dalam pembangunan Indonesia hijau dan mengajak kolaborasi dengan investor Jerman. Namun karena Pak Jokowi mengucapkan kalimat tersebut dengan gaya aksen beliau seperti itu, maka virallah video tersebut. Sampai ada yang bikin meme-nya, ada juga yang menghujat, sampai ada juga yang bikin sosok anomali brand road-nya. Iya kan? Nah, sudah dibahas nih oleh netizen barusan. Walaupun netizen ini juga ya menurut saya kurang paham juga tentang sistem bunyi ya. Sistem bunyi itu ya, waduh saya kalau menjelaskan panjang nih ya kan, karena ada fona, alofon ya kan, kemudian juga ada fonem ya, ada phone gitu, macam-macam. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, itu tetap bisa dipahami oleh pengguna bahasa Inggris aktif dan nggak ada masalah. Karena bahasa Inggris sendiri itu memiliki banyak style ya, ada American English, ya British English, Australian English ya kan. Mungkin juga ada Japanese English ya kan, orang Jawa yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi dia menggunakan ya kan style Jawa. Nggak masalah. Salahnya di mana? Seperti yang barusan kita saksikan di bagian depan ya. Ada seorang netizen yang mengatakan tadi itu we walk the talk ya, not only talk the talk. Nah, dengan menggunakan lagu tadi itu tetap nggak ada masalah gitu loh. Masalahnya di mana? Semakin Anda menghina Pak Jokowi dengan materi-materi yang acak-acak seperti ini, ya kan? Aduh, makin kelihatan Anda itu super duper dungu gitu loh. Lanjut. Kalau orang baik pasti akan diangkat derajatnya sama yang di atas. Contohnya siapa? Contohnya Pak Presiden Joko Widodo, ya. Beliau diam aja, ya diusik huru-hara ijazah palsu bla bla blanya. Padahal pihak Universitas Gadjah Mada itu UGM sudah membuat pernyataan bahwa beliau itu memang keluaran dari UGM dan itu asli. Dan sekarang Pak Joko Widodo, alhamdulillahnya diangkat sebagai penasehat global Bloomberg New Economy. Masya Allah, luar biasa presidenku, ya, mantan presiden kita, ya.
Ini membuktikan bahwa kredibilitas Jokowi, Pak Jokowi ya, mohon maaf, Pak Jokowi diakui oleh dunia. Buktinya apa? Buktinya beliau diangkat sebagai penasehat, ya, diangkat sebagai penasehat apa tadi, global bla 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 ya, global Bloomberg New Economy. Masya Allah, luar biasa banget coba ya. Ini beliau itu nanti memberikan masukan-masukan tentang pengalaman di bidang ekonomi, terus perkembangan negara, termasuk di negara berkembang ya. Pak Jokowi ini bisa jadi contoh buat yang lainnya ya. Nggak boleh menghujat tuh ya. Yang dihujat semakin dinaikkan derajatnya ya. Luar biasa Pak Jokowi, aku padamu. Pegas juga sih. Luar biasa Pak Jokowi, ya kan, yang dihujat makin melejit, makin meningkat ya, sampai langit lapis 7. Mantap, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Silakan teman-teman menulis di kolom komentar, baik yang sependapat maupun yang tidak sependapat. Monggo ya, lanjut. Salam waras dari Pringsew kembali hadir lagi. Saudaraku, info yang kami tangkap atau yang kami telusuri, ternyata selama ini Pak Jokowi telah menyembunyikan rahasia pribadinya. Cukup dalam pepatah, air yang tenang bisa menghanyutkan. Ini fakta ada di jiwa Pak Jokowi. Cukup tenang. Walaupun dihujat, dicaci, dimaki, Pak Jokowi tidak akan merasa atau tetap menyembunyikan rahasia yang dari bulan Januari. Coba bayangkan, 9 bulan yang lalu Pak Jokowi mendapat tawaran sebagai penasihat global Bloomberg ini. Setelah pecah terbukti, sekarang bergabung ke dunia internasional. 21 negara orang-orang terbaik dikumpulkan sebagai penasihat global Bloomberg. Masya Allah. Bagaimana para pembenci Pak Jokowi? Kalian semua ketawa atau menangis? Kalian semua sehat atau sakit? Kalian semua bahagia atau sedih? Para pembenci Pak Jokowi, saya sendiri nggak tahu, tapi setidaknya kalian semua malu. Setidaknya kalian semua malu kepada dirimu sendiri. Orang yang kalian benci ternyata dibutuhkan dunia. Orang yang kamu caci ternyata dibutuhkan dunia. Subhanallah, sehat selalu Pak Jokowi. Nah, itulah hebatnya Pak Jokowi gitu loh. Nggak banyak bacot ya. Not only talk the talk gitu loh. Tidak hanya ngomong tapi bekerja, mengimplementasikan, membuktikan omongannya. Iyalah, mantap Pak D pokoknya ya. Para pendukung Pak Jokowi semuanya semoga sehat selalu, termasuk juga Pak Jokowi. Mantap, lanjutkan Pak D. Lanjut. Ya memang pada awal Januari saya mendapatkan tawaran itu, awal Januari, kemudian pada akhir Januari saya menyanggupi, setuju, kemudian pada bulan pertengahan Maret saya ditelepon langsung oleh Michael Bloomberg, diberikan ucapan ya selamat, itu sudah masuk ke Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Di sini nanti memang akan Nah, beneran kan? Ini adalah pernyataan Pak Jokowi secara, ya bukan secara resmi ya, tetapi pernyataannya sendiri gitu loh, terkait tentang dirinya yang saat ini menjadi salah satu penasehat di
Bloomberg New Economy, ya kan. Jadi ditawari bulan Januari, ya kan. Kemudian dihubungi lagi bulan apa tadi. Ya begitulah pokoknya. Dari sampai sekarang sudah ada 9 bulan nggak pernah keluar-keluar. Coba bayangin kalau Pak Jokowi ini adalah Abah. Waduh. Seluruh dunia akan dengar, bro. Ya, Pak Jokowi enggak lah. Ya siapa lu siapa gua, kan begitu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.